Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Film One Markol pada tanggal 11 Januari tahun 2016. Hari ini kita akan membahas mengenai indikasi IISG serta juga adanya outlook retail sektor pada tahun 2016 mendatang ini seperti apa, serta untuk update report mengenai saham Wijaya Karya Beton dari Marta ini akan dibawakan pada hari ini. Baik, untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu di mana ISG kami perkirakan akan bergerak masih akan bergerak bearish di mana support resistennya berada di level 4.491 sampai 4.578. Penggerak pasar ISG pada hari ini adalah Cina, nampaknya masih mengkhawatirkan adanya investornya masih khawatir mengenai indeksnya setelah pada pekan lalu ini indeks dari Cina ini sendiri menurun hampir 10%, yakni tepatnya 9,97% di 5 hari pembukaan perdagangan tahun 2016 yang lalu. Sementara itu juga US crude oil ini jatuh 10,4% pada pekan lalu menjadi 33,16 dolar per barelnya, dan Brent futures ini hampir turun 10% di level 33,55 dolar per barelnya. Baik, untuk pertama kita mulai terlebih dahulu di mana outlook retail untuk tahun 2016. Yang pertama ini kita mulai terlebih dahulu dari upside faktornya. Yang pertama adalah bonus demografi serta adanya middle income class atau pertumbuhan kelas menengah. Bonus demografi yang terjadi di Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya di antara tahun 2020 sampai 2030 menurut BPS, di mana kelompok usia produktif ini berkisar di umur 15 sampai 64 tahun. Pada tahun 2020 mendatang ini mencapai 66,7%, dan pada tahun 2030 sebesar 68,1% dari total penduduk Indonesia. Kunci dari retail industri ini sendiri adalah consumption dan daya beli masyarakat. Seiring dengan bertambahnya kelompok usia produktif akan semakin memperbanyak jumlah kelompok usia menengah. Maksud kami middle income class. Kami melihat bahwa manfaat bonus demografi ini bagi retail industri adalah akan semakin banyaknya household consumption atau pengeluaran rumah tangga di kalangan kelas menengah sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Boston Consulting Group sendiri, kelas menengah ini berpendapatan di antaranya pendapatan di kisaran pendapatan 2 juta rupiah sampai dengan 7,5 juta rupiah per bulannya. Faktor yang kedua adalah pengguna smartphone di Indonesia, di mana pada tahun 2015 yang lalu ini diperkirakan pengguna smartphone di Indonesia mencapai 55,4 juta, dan pada tahun 2016 mendatang akan mencapai 65,2 juta. Pengguna smartphone di Indonesia ini penetrasinya sebesar 37,1%, dan di 2016 mendatang akan mencapai 40,4% dari total seluruh pengguna mobile phone. Kita melihat bahwa perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi akan terus meningkat dan penjualan smartphone juga masih akan terus bertumbuh. Dampak perkembangan bagi industri retail sendiri akan menguntungkan bagi para elektronik distributor, dan ditambah lagi dengan kesediaan smartphone dengan harga yang murah, ini akan merangsang penjualan smartphone dan menambah smartphone generasi di Indonesia. Namun kami lebih menyukai elektronik distributor yang pembelian elektroniknya dalam mata uang rupiah, serta penjualan elektronik merupakan pendukung bagi bisnis utamanya. Hal ini kami memfavoritkan untuk di retail telekomunikasi adalah tele. Sedangkan untuk faktor yang ketiga adalah faktor pertumbuhan e-commerce, di mana e-commerce ini sendiri tidak lepas kaitannya dari kelas menengah, internet, serta pengguna smartphone. Kesediaan smartphone dengan harga yang murah akan semakin banyak didapatkan dari adanya peningkatan pendapatan dari kelas menengah yang mengerti dan mencoba untuk melakukan perdagangan internet, yang membuat perusahaan e-commerce ini memiliki kesempatan yang berkembang pesat di kemudian hari di Indonesia. Beberapa perusahaan retail yang mempunyai kanal untuk melakukan belanja online diantaranya adalah MPPA dan Mita Adi Perkasa.
Sementara itu faktor yang keempat ini adalah seasonal effect di mana ini hanya ada di waktu-waktu tertentu saja ini pengaruhnya, yakni ada Hari Raya Idul Fitri, ada Natal, dan adanya event Tahun Baru. Sementara itu juga yang terakhir ini ada diskon night program, ini midnight sale, ini berpotensi juga meningkatkan pendapatan dari adanya diskon yang dilakukan oleh para pengelola mall yang dilaksanakan pada tengah malam. Selanjutnya ada downside risk. Ini ada beberapa faktor, diantaranya adalah masih lemahnya household consumption yang ada di Indonesia. Ini disebabkan oleh melemahnya harga komoditas. Di daerah Indonesia juga banyak masyarakat yang pendapatannya berasal dari bisnis komoditas CPO dan batu bara. Pelemahan harga komoditas ini juga tentu akan mempengaruhi pendapatan masyarakat di daerah yang bergantung penjualan barangnya terhadap penjualan barang komoditas. Oleh karena itu, household household consumption Indonesia kami perkirakan masih belum perbaikannya belum signifikan. Hal ini diperparah dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok. Kami memprediksi household consumption tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Maksud kami di tahun 2016 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2015, meskipun kami melihat masih adanya peluang perbaikan di tahun 2016 kali ini. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan juga menyebabkan household consumption tahun 2016 juga tidak akan jauh berbeda, di mana pada tahun 2016 kali ini pemerintah lebih mengandalkan government spending dibandingkan dengan consumption masyarakat. Selanjutnya adalah peningkatan dari interest rate. Ini juga meningkatnya suku bunga yang akan berpotensi mengurangi daya beli serta mempengaruhi konsumsi yang ada di Indonesia. Ini juga akan mempengaruhi penurunan pendapatan di retail sektor. Yang ketiga adalah retail ekspansi dan pertumbuhannya. Ini ekspansi retail di tahun 2015 ini di bawah target masing-masing retail. Pada pertengahan tahun mereka nampaknya mengerem ekspansi yang mereka lakukan, ekspansi pembukaan toko untuk mengantisipasi terjadinya kanibalisasi di antara toko yang ada. Ekspansi di tahun 2016 kali ini nampaknya juga masih terlihat hati-hati dari beberapa emiten, menunjukkan mereka masih belum terlalu confidence terhadap daya beli masyarakat. Ekspansi yang dilakukan pada tahun 2016 kali ini di mana MPPA akan membuka 9 hypermart, 4 foodmart, dan 11 sampai 12 Baston dari tokonya. Sementara itu untuk LPPF sendiri ini akan membuka sekitar 10 sampai 12 store di tahun 2016 kali ini, dan sementara S Hardware ini akan membuka sekitar 8 toko home improvement, home center, serta 2 dari Toys Kingdom. Sementara itu Ramayana ini juga akan membuka sekitar 3 outlet Ramayana, 2 Spar yang berdiri sendiri, serta 25 toko ini konversi dari Ramayana ke Spar. Yang terakhir mungkin ini adalah depresiasi rupiah, di mana depresiasi rupiah ini juga akan mempengaruhi retail yang mempunyai exposure dolar yang tinggi. Contohnya seperti MAPI dan ERA ini, di mana MAPI yang mempunyai hutang yang cukup banyak dalam denominasi dolar. Untuk investment action kami untuk tahun 2016 kali ini adalah kami menyarankan untuk fokus pada consumer goods retail dan retail yang menyasar dari kalangan menengah ke atas. Topik saham-saham dari fashion retail sendiri di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa yang pertama ini kita merekomendasikan adalah LPPF. Sementara dari fast moving consumer good retails ini kami merekomendasikan adalah MPPA. Sementara itu dari electronic include gadget distributor ini kami merekomendasikan Tele. Sementara itu dari home improvement retailers kami merekomendasikan adalah S Hardware. Untuk dari S Hardware ini sendiri target harganya adalah Rp700 sampai 12 bulan ke depan. Sementara itu untuk Tele sendiri adalah sebesar 1060 untuk 12 bulan ke depan, ini target harganya. Untuk dari MPPS ini sendiri target harganya adalah 2810, namun untuk LPPF ini belum berada di under coverage kami. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke weton, ini akan dibawakan oleh rekan kami Marta.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit ini mengenai report update dari Wijaya Karya Beton atau Weton. Ini report yang kami rilis per tanggal kemarin, per hari Jumat pekan lalu. Ini sekaligus merevisi beberapa hal atau mendowngrade rating dan mengupgrade untuk price target untuk dari saham Wijaya Karya Beton. Kalau kita lihat di report terakhir per tanggal 23 Desember 2015, ini kami merating Wika Beton itu adalah buy dengan target harga 920. Namun dengan perkembangannya di awal tahun 2016 ini, di mana Perseroan merilis data seperti perolehan target kontrak baru perseroan, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan revisi untuk beberapa hal. Sehingga untuk rating yang baru ini adalah ratingnya hold untuk Wika Beton dan target harganya kami naikkan dari sebelumnya 920 menjadi Rp980 per lembar saham. Untuk penutupan harga sendiri kami menggunakan penutupan harga per hari Kamis pekan lalu ini di level 915, sehingga target price sehingga dari closing ke target price ini ada potensi sekitar 7,1% kenaikan. Beberapa alasan yang menyebabkan kami mengupgrade untuk price target dari Wika Beton. Yang pertama ini adalah Perseroan di tahun 2015 berhasil memperoleh kontrak baru senilai 3,5 triliun rupiah, mengalami kenaikan sekitar 35% year on year, dan sekaligus juga lebih baik dibandingkan estimasi awal kami 3 triliun rupiah. Di 2 bulan terakhir di tahun 2015, Wika Beton berhasil meraih kontrak baru sekitar 1 triliun rupiah, yang sekaligus juga ini berhasil melampaui dari target awal Perseroan itu adalah 3,2 triliun rupiah untuk target kontrak tahun 2015. Sementara untuk di tahun 2016 sendiri, ini Perseroan menargetkan kontrak senilai 4 triliun rupiah, mengalami kenaikan 14,3% year on year. Dengan adanya dengan di mana Perseroan berhasil meraih kontrak baru yang lebih baik dari ekspektasi dan juga carry over yang lebih baik, sehingga kami merevisi untuk target revenue atau target pendapatan dan net income untuk tahun ini. Untuk net income atau revenue dulu, revenue pada tahun ini kami targetkan 2,9 triliun rupiah, turun 12,6% year on year. Sementara untuk net income ini menjadi 191 miliar rupiah atau turun 42% year on year, karena memang kita ketahui bahwa performance Wika Beton di kuartal 1 hingga kuartal 3 ini masih membukukan penurunan, sehingga ini juga kami perkirakan akan berlanjut hingga kuartal 4. Sementara itu untuk proyek dari High Speed Railways dari Wijaya Karya, ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung milik Wika, ini rencananya akan groundbreaking pada 23 Januari 2016. Proyek senilai 70 triliun rupiah ini sebenarnya memberikan dampak yang cukup besar bagi Wika Beton jika Perseroan berhasil memenangkan kontraknya. Untuk target kontrak dari Wika Beton dari proyek High Speed Railway sendiri ini ada sekitar 10 triliun rupiah. Namun karena hingga saat ini Perseroan belum ditunjuk ataupun belum memenangkan kontrak untuk penyediaan precast untuk proyek ini secara resmi, maka kami belum memasukkan potensi atas proyek ini terhadap valuasi kami. Sehingga jika nanti Perseroan ternyata benar-benar memenangkan kontraknya dan berhasil memperoleh kontrak dari proyek ini, maka kami akan merevisi kembali untuk target harga Wika Beton karena kemungkinan akan mengalami kenaikan. Sementara untuk target tahun 2016 sendiri ini mengalami kenaikan. Target revenue pada tahun 2016 ini di kolom di sebelah kanan Bapak Ibu ini bisa terlihat bahwa untuk revenue kami targetkan di level 3,6 triliun rupiah dengan net profit 225 miliar rupiah. Ini ada kenaikan sekitar 15% dibandingkan target sebelumnya.
Baik, Bapak Ibu, ini adalah sedikit gambaran untuk order book dan revenue di tahun 2015 dan di 2016. Di 2015, seperti kita ketahui bahwa new order book ini 3,5 triliun dan di tahun depan ditargetkan, kami menargetkan sekitar 4,2 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan target perseroan 4 triliun rupiah. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung diketikkan di kolom question. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Untuk pertanyaan pertama, ini adalah pertanyaan dari Bapak Bambang Heru Purwanto yang menanyakan untuk berapa target harga untuk Wika dan LPPF serta prospeknya dalam jangka pendek. Saya akan jawab untuk Wika dulu. Untuk Wijaya Karya sendiri saat ini trennya untuk teknikal ini saat ini trennya tengah bullish. Jadi untuk target harga sendiri secara teknikal ini adalah Rp3.000 per lembar saham untuk Wijaya Karya. Untuk fundamental sendiri karena kami belum memiliki atau belum mengcover untuk saham Wika, jadi kami belum bisa menargetkan, belum ada target untuk harga fundamental. Untuk Wika sendiri memang sentimen positif ini berasal dari seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah proyek kereta cepat yang segera akan pada 2 pekan mendatang ini akan segera groundbreaking. Demikian. Baik, untuk pertanyaan mengenai saham LPPF ini prospek dalam jangka pendeknya bagaimana? Untuk saham LPPF ini sendiri, mohon maaf Pak, untuk sekarang belum kami under coverage kami, oleh karena itu kami belum bisa menyarankan secara fundamental untuk target harga untuk LPPF. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto untuk pertanyaannya mengenai target pas untuk 12 bulan ke depan untuk LPPF dan MPPA berapa. Baik untuk Pak Stevi sendiri, untuk LPPF juga seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk LPPF belum under coverage kami. Dan untuk MPPA sendiri ini target price untuk 12 bulan ke depan adalah 2.810. Terima kasih.
Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Irene Novianti yang menanyakan untuk Wika Beton bisa buy di harga berapa dan resistennya di berapa. Untuk Wika Beton sendiri, ini kalau ingin buy, ini bisa dicoba di level karena saat ini harganya sudah cukup tinggi. Saran kami lebih buy on weakness. Ini di harga sekitar Rp900 per lembar saham untuk Wika Beton atau di sekitar level 900 di level ini. Untuk resisten sendiri ini ada di level Rp1.000 per lembar saham, demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan apakah bisa dibahas untuk jasa marga secara teknikal dan fundamental dan rekomendasi untuk trading jangka pendek. Untuk jasa marga sendiri, kalau secara fundamental ini kami belum mengcover saham ini, jadi belum ada target harga secara fundamental. Mungkin hanya sedikit mengupdate bahwa jasa marga di tahun ini akan membuka atau akan mengerjakan beberapa ruas tol. Ini terutama adalah ruas tol yang berkaitan dengan Trans Jawa. Jadi kalau kita ketahui bahwa Waskita Karya melalui Waskita Toll Road ini juga dan bekerja sama dengan Jasa Marga ini akan membuka beberapa ruas tol pada tahun ini. Untuk technical sendiri ini dari Jasa Marga saat ini kalau kita lihat trennya baik itu weekly maupun monthly-nya ini trennya bullish. Saran kami lebih buy on weakness untuk Jasa Marga sendiri. Ini karena saat ini harga sudah cukup tinggi dan juga PI sudah menyentuh level 30 kali. Jadi saran kami lebih buy on weakness di level 5.500. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Ipong yang menanyakan untuk hari ini saham apa yang bisa diperhatikan untuk trading jangka pendek. Untuk trading jangka pendek kami melihat bahwa ada potensi dari saham-saham konstruksi. Ini seperti Waskita, Wika, Adi maupun PTPP. Ini yang bisa diperhatikan untuk trading jangka pendek. Untuk rekomendasi secara fundamental sendiri, dan kalau kita lihat berdasarkan perolehan kontrak, ini saran kami sendiri lebih untuk saham Waskita Karya maupun PTPP, demikian. Baik, selamat pagi para peserta webinar sekalian. Di sini dengan Gunawan Sutanto dari Research Philip Securities Indonesia. Hari ini dan mulai hari ini kita akan kedatangan pembicara satu lagi ya di webinar kita di pagi, yaitu Pak Jimmy. Pak Jimmy telah bergabung dengan Philip Securities Indonesia dan akan selalu membagikan tips maupun advice ya mengenai trading, market dan sebagainya juga. Ya, jadi ini saya sekedar memperkenalkan dulu. Nah, silakan Pak Jimmy untuk memperkenalkan dirinya, Pak.
Oke, selamat pagi rekan-rekan dari Philips Sekuritas dan juga untuk komunitasnya. Jadi perkenalkan, nama saya Jimmy Dimas Wahyu. Terhitung mulai 11 Januari 2016 ini saya bergabung dengan Philips Sekuritas dan terima kasih kepada Pak Gunawan selaku Head of Research dari Philips Sekuritas yang telah berkenan untuk memberikan waktu di dalam morning call ini kepada saya untuk membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki kiranya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Karena ini merupakan morning call saya yang pertama, dan untuk selanjutnya, rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan beberapa ground rule terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian seperti itu ya, sehingga untuk kedepannya nanti akan lebih mudah sekali untuk kita dan untuk memastikan bahwa komunikasi kita khususnya rekomendasi-rekomendasi saya yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian bisa berjalan dengan baik seperti itu dan ada pengertian yang sama di antara kita. Jadi beberapa ground rule saya yaitu yang pertama tentunya yaitu adalah disclaimer on, itu jelas ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan plan berdasarkan set ya. Jadi set itu adalah stop, entry dan target yang saya ciptakan seperti itu ya, sehingga kita harus tahu kapan kita harus stop dan kita tahu juga kapan kita harus masuk dan juga targetnya di berapa. Seperti itu. Dan semua rekomendasi yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian itu tentu saja juga apa yang saya lakukan di dalam portofolio saya seperti itu. Sehingga tidak hanya memberikan rekomendasi atau memberikan saran, tetapi itu juga saya lakukan di dalam portofolio saya. Sehingga sama-sama kita juga masuk ke dalam market seperti itu. Ya, dan kemudian rekan-rekan sekalian, untuk masalah saya sangat concern sekali dengan risk management seperti itu ya, karena ketika kita bisa mengontrol risk, maka saya yakin kita juga bisa mengoptimalkan return. Sehingga ketika saya akan menyampaikan dari sisi stop seperti itu, saya harap rekan-rekan bisa menjadikan pertimbangan. Oke. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini ada dua saham yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi rekomendasi saham bagi rekan-rekan sekalian seperti itu. Dan satu tambahan terakhir dari saya untuk ground rule saya yaitu adalah saya menggunakan saham-saham blue chip dengan alasan safety untuk rekan-rekan sekalian. Ya, dan tentunya ketika saya mengatakan bila hari ini atau di kemudian hari saya mengatakan saya memiliki keyakinan untuk naik seperti itu, harap rekan-rekan juga bisa memahami bahwa keyakinan ini merupakan keyakinan saya secara pribadi dan tentu saja disesuaikan dengan profil risiko dari rekan-rekan sekalian di dalam trading. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, demikian beberapa ground rule saya dan langsung segera saya mulai untuk rekomendasi saham yang akan saya berikan, yaitu hari ini adalah dua saja. Yang pertama yaitu adalah BCA dan nanti yang kedua adalah INTP. Saya yakin di layar rekan-rekan sekalian saat ini sudah tertera saham BCA seperti itu dengan chartnya ya. Oke, nah pada kesempatan seperti ini rekan-rekan sekalian, apalagi melihat regional ya dan Do yang beberapa waktu yang lalu ditutup melemah, termasuk regional yang hari ini juga seperti itu ya. Saya bisa menyarankan kepada rekan-rekan sekalian itu untuk membeli BCA ya di harga sebentar. Rekan-rekan bisa mulai membeli BCA di harga 12.900 yang kebetulan pada waktu saya menyampaikan hal ini, saat ini posisi BCA saat ini berada di 12.925 seperti itu, sehingga kurang sedikit untuk kita bisa melakukan trading ya. Nah, di harga 12.900 ini rekan-rekan sekalian ya, kita bisa melakukan pembelian secara bertahap. Saya melihat bahwa untuk pembelian yang terbaik untuk BCA di tengah tekanan global seperti ini, 12.700 merupakan harga yang menurut saya sangat terbaik sekali untuk kita melakukan trading. Ya, tetapi melihat sejauh ini BCA cukup kuat di level 12.900, kita bisa mulai melakukan pembelian secara bertahap dengan 12.900 atau 12.925 seperti itu, selisih sedikit tidak masalah.
Dengan money management, kalau misalnya misalnya contoh ya, jadi untuk money management ini agar rekan-rekan bisa memahami pula. Jadi kalau misalnya saya memiliki dana 100 juta, di harga 12.900 saya akan masukkan antara 25 sampai dengan 30 juta, seperti itu. Sedangkan sisanya saya ingin letakkan di harga 12.700, sehingga nanti saya memiliki average kurang lebih di sekitar 12.700 sampai dengan di bawah 12.800. Kemudian untuk target yang saya berikan untuk di BCA yaitu adalah maksimal di harga 13.200 untuk trading secara harian, karena kalau kita lihat pada tanggal 6 Januari dan 7 Januari terdapat gap ya, dan karena ini adalah saham blue chip, saya sangat memiliki keyakinan sekali untuk bisa saham ini menutup gap seperti itu. Apalagi saya juga melihat di tengah pelemahan bursa regional maupun Dow Jones hari Jumat yang lalu penutupan, resikonya menjadi lebih terbatas seperti itu ya. Oke, sehingga sekali lagi untuk BCA saya menyarankan kita bisa mulai melakukan pembelian di harga 12.900 atau 12.925, lebih satu fraksi tidak masalah. Kemudian best buy kita, pembelian yang terbaik yaitu adalah di harga 12.700 seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat rekan-rekan sekalian ya, dengan profil risiko tersebut, kalau misalnya saya melakukan pembelian di 12.900, kemudian saya melakukan penjualan di 13.200, saya memberikan return sekitar 2,3% untuk trading secara harian. Atau kalau misalnya nanti BCA mengalami penurunan hingga ke 12.700 dengan average sekitar, mari misalnya saya gunakan level 12.800 seperti itu ya, hingga ke 13.200 akan memberikan return sekitar 3%. Ya, jadi menurut saya ini cukup baik sekali untuk kita melakukan trading secara harian. Dan tentu saja saya mempersiapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk stopnya. Ya, untuk stopnya saya biasa melakukan sekitar setengah sampai dengan 1% dari risikonya untuk stop. Ya, sehingga saya selalu memaintain bagaimana agar risiko itu selalu lebih kecil, bila perlu 3 kali lipat minimal dibandingkan returnnya. Sehingga saran saya di sini untuk keamanan dari trading kita, rekan-rekan sekalian ya, untuk stop kita bisa melakukan stop loss begitu ya di bawah 12.700 seperti itu. Ya, jadi ini adalah untuk rekomendasi saham saya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, rekan-rekan sekalian, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, rekomendasi saham saya yang kedua jatuh pada saham INTP. Nah, untuk INTP sendiri, rekan-rekan sekalian ya, saya melihat bahwa sebetulnya pada waktu saya mempersiapkan INTP seperti ini, rekan-rekan sekalian ya, saya tadi mempersiapkan harga INTP untuk pembelian di 20.000. Ya, ternyata setelah saya membuka POEMS, ya ternyata INTP begitu low 20.350 sudah naik menjadi 20.675 atau saat ini 20.650 seperti itu ya. Nah, saya pikir rekan-rekan sekalian ya, untuk INTP kita masih tetap bisa cukup antri di bawah, namun karena harga relatif sudah cukup naik seperti itu ya, rekan-rekan sekalian ya, kita perlu sabar terlebih dahulu ya. Oleh sebab itu, plan-nya akan saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama yaitu adalah untuk entry, teman-teman sekalian. Untuk entry, saya menyarankan untuk rekan-rekan sekalian ya bisa mulai masuk di kisaran 20.000. Ini menurut saya 20.000 adalah the best buy. Ya, jadi sama dengan BCA, ada best buy-nya 20.000 seperti itu. Ya, nah saat ini posisi INTP berada di 20.525. Oke, nah saya akan berikan plan-nya terlebih dahulu. Untuk target, Bapak Ibu sekalian ya, untuk target dari INTP ya kita bisa di harga 21.500 ke atas. Ya, jadi ini untuk target INTP. Ya, oke, dengan stop loss di bawah 19.800. Oke, nah sehingga kalau Bapak Ibu lihat dalam hal ini, sekali lagi saya selalu
berusaha memaintain bagaimana kita dengan return dari entry terkait dengan target sekitar 8% dan kemudian dari entry ke arah stop loss kita sekitar 1%, sehingga akan memberikan return dan reward dengan return yang lebih maksimal dibandingkan kerugian. Nah, itu selalu plan yang selalu saya gunakan di dalam portofolio saya juga. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, ketika plan sudah saya berikan di harga 20.000 seperti itu, nah posisi INTP saat ini sudah mulai mengalami penurunan lagi di harga 20.500. Oke, nah bagaimana plan kita di dalam melakukan pembelian terhadap INTP seperti itu, 20.500? Saya pikir rekan-rekan sekalian ya, kita bisa mulai melakukan pembelian secara bertahap di harga 20.300 seperti itu ya, 20.300 atau sedikit di bawahnya. Oke, sehingga sekali lagi karena kita juga masih melihat kondisi market, kita bisa melakukan pembelian bertahap. Untuk INTP ini sebetulnya saya sama dengan BCA memiliki keyakinan sekali untuk bisa rebound dengan sangat cepat sekali ya. Namun semua tentunya tergantung bukan masalah di dalam negeri saja, tetapi kita juga tahu pasar modal kita terkait dengan apa yang sedang terjadi di luar seperti itu ya, sehingga saya memberikan rekomendasi kepada rekan-rekan sekalian untuk kita bisa mulai melakukan pembelian untuk INTP ya secara bertahap di harga 20.300 ya. Kemudian best buy kita yaitu adalah di 20.000 ya. Kalau saya secara pribadi saya akan sama dengan strateginya dengan BCA di 20.300 saya akan melakukan pembelian bertahap ya. Bahkan ada kemungkinan kalau misalnya saya lihat selama sesi pertama ini cukup kuat ya, tidak tertutup kemungkinan saya mulai melakukan pembelian sedikit ke atas mungkin di kisaran 20.400. Sedangkan di 20.000 saya akan meletakkan keseluruhan dana saya. Kalau misalnya saya ambil analogi tadi seperti 100 juta seperti itu ya. Nah, saya akan letakkan 75 juta di 20.000. Dan sekali lagi saya juga memberikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk stop loss saya berikan di 19.800, sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, saya ingin sekali lagi selalu memaintain bagaimana kita memperoleh return yang optimal dengan risiko yang seminimal mungkin, seperti itu. Jadi terima kasih rekan-rekan sekalian, demikian dua saham yang boleh saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga berguna dan bermanfaat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada tim riset ya. Let's make profit together, let's move forward forever. Thank you very much. God bless you all. Thank you guys. Baik, demikian Bapak Ibu rekomendasi dari Pak Jimmy ini terkait dengan untuk trading hari ini, yaitu untuk saham BCA dan INTP. Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:15, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi esok hari dimulai pukul 8.45 pagi. Selamat pagi dan selamat trading.